Assalamualaikum adik manis. Seperti dalam pepatah yang menyebutkan tak kenal maka tak sayang. Mau kenalan nggak? Hari ini adik-adik bertemu dengan Teteh Iip. Teh siapa? Teh Iip dan juga Dede Quinsa. Hari ini Teh Iip dan Dede Quinsa mau bercerita buat adik manis semuanya. Mau dengerin nggak? Dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita dalam Al-Quran. Judulnya Si Pemilik Kebun dan Si Pemilik Kambing. Cerita ini terjadi di zaman pemerintahan Nabi Daud alaihi salam. Cerita ini juga ada dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 78 sampai 79. Kisah ini terjadi di zaman pemerintahan Nabi siapa? Nabi Daud. Sepeninggal Talut, Nabi Daud diangkat menjadi raja Bani Israel untuk menggantikannya. Nabi Daud juga seorang nabi dan rasul. Nabi Daud adalah raja yang adil dan bijaksana. Nabi Daud juga diberikan beberapa mukjizat oleh Allah. Di antaranya, Nabi Daud bisa melunakkan besi hanya dengan tangan kosong. Diturunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud dan suaranya juga merdu. Setiap orang yang mendengarnya pasti langsung jatuh cinta. Di suatu malam, segerombolan kambing merusak kebun anggur. Di pagi harinya, yang punya kambingnya nyariin, kambing saya mana? Ternyata kambingnya ada di salah satu kebun anggur. Lagi apa ya kambingnya? Lagi makan anggur. Kambingnya lagi makan anggur dan merusak seluruh tanaman yang ada di kebun itu. Ya Allah, kambing-kambingku, sedang apa kalian di sini? Kenapa kalian merusak kebun ini? Tak lama, si pemilik kebun pun datang. Astagfirullah, kenapa kebunku seperti ini? Padahal hari ini aku berniat untuk berpanen. Wahai Tuan pemilik kambing, apakah ini ulah kambing-kambingmu? Tanya si pemilik kebun. Maafkan aku, wahai Tuan pemilik kebun. Ini kali pertama terjadi. Biasanya kambing-kambingku tidak pernah mencari makan di kebun orang. Akhirnya si pemilik kambing pun merasa sangat bersalah kepada si pemilik kebun. Si pemilik kebun pun berkata, "Wahai Tuan pemilik kambing, aku akan memaafkanmu dengan syarat semua kambingmu harus diserahkan kepadaku." Si pemilik kambing pun sedih. "Wahai Tuan pemilik kebun, rasanya ini sedikit tidak adil bagiku. Bagaimana kalau kita meminta pendapat raja untuk menyelesaikan urusan kita ini?" Akhirnya keduanya pun sepakat pergi ke rumah raja. Siapa rajanya? Nabi Daud alaihi salam. Setibanya mereka di istana raja, ternyata
Nabi Daud dan Nabi Sulaiman anaknya sedang bercengkrama. Nabi Daud pun berkata, "Wahai kaumku, ada apa gerangan sehingga di pagi hari ini kalian datang kemari?" Si pemilik kebun pun berkata, "Wahai raja, kambing-kambing Tuhan ini telah merusak semua kebunku dan telah memakan anggur yang akan dipanen hari ini." "Benarkah itu, wahai pemilik kambing?" tanya Nabi Daud sang raja. "Iya, raja. Ini kali pertama terjadi. Biasanya kambing-kambingku tidak pernah merusak kebun orang." Raja dan Nabi Sulaiman mendengarkan penjelasan mereka dengan seksama. Akhirnya raja pun memutuskan, "Wahai pemilik kambing, sebagai ganti dari kebun yang telah rusak, kamu harus menyerahkan semua kambing-kambingmu untuk si pemilik kebun." Si pemilik kambing pun bersedih. "Ya Allah, aku hanya punya kambing-kambing ini." "Subhanallah," ujar Nabi Sulaiman. "Kamu sangat bijaksana sekali, wahai anakku. Bagaimana, tuan-tuan? Apakah kalian setuju?" "Iya, raja, kami setuju jika begitu." "Baiklah, seperti yang telah kalian dengar, keputusanku adalah apa yang dikatakan oleh Sulaiman. Maka si kambing-kambing milik pemilik kambing ini ditahan oleh si pemilik kebun sampai si pemilik kambing bisa mengganti semua tanaman yang rusak." Nah, itu tadi cerita dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, pemilik kambing dan pemilik kebun. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah hendaknya kita berbuat adil kepada semua manusia. Bisa nggak berbuat adil, adik manis? Insya Allah harus bisa. Hendaknya kita berbuat adil dan bijaksana kepada semua manusia. Pun ketika nanti kalian menjadi pemimpin, harus jadi pemimpin yang soleh ya. Harus adil dan bijaksana dalam memimpin. Oke, itulah cerita Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, si pemilik kebun dan si pemilik kambing. Cukup sekian dari Teteh Ib dan Dedek Winsa. Lain kali, lain waktu kita bertemu lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.